Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan dalam beragama di dalam Islam ini ada dua aspek utama. Pertama, hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Orang sehebat apapun, kalau dia hablum minallahnya bagus, tapi kalau meninggalkan hukul ibad, muamalah ma'asarohnya, silaturahminya terputus, maka dia tidak sempurna di dalam beragama. Karena apa? Karena ternyata hablum minallah, Mi'raj dan Isra itu digabung. Isra itu perjalanan mendatar, Mi'raj perjalanan ke atas. Sesuatu yang imanen, yang transendental, yang segala macam harus juga diikuti dengan sesuatu yang mendatar. Maka silaturahmi menjadi syarat surgawi kita. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dengan silaturahmi nanti akan dipanjangkan usia kita. Padahal usia itu ditentukan, betul nggak? Tapi bisa diperpanjang dengan silaturahmi. Makna hakiki memang dipanjangkan, makna majazi kita sudah mati pun kita masih dihidupkan di dunia ini. Ulama-ulama besar dulu sudah meninggal, tapi serasa masih hidup. Diberkahkan rezeki, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya, betul nggak? Gaji 50 juta, tapi keluarga nggak tenang. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang, dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang 100 juta, tapi kan keluarganya tenang. Kenapa? Karena memang disitulah silaturahmi akan membuat orang itu berkah rezeki, dipanjangkan usia, bahkan jadi amalan surgawi. Di akhirat tidak ada orang sholat, di akhirat tidak ada orang puasa, tapi di akhirat masih ada orang yang silaturahim. Maka jangan heran kalau nanti masuk surga semuanya saling nyari. Amin. Artinya apa? Surga itu nanti akan terhambat bagi orang yang menjalankan silaturahim. Bahkan dengan silaturahmi waziyadatul ilm, bertambah keilmuan kita. Karena sepanjang sejarah kalau kita tetap di dalam suatu tempat tidak pernah bergaul satu dengan yang lain, ilmu nggak bertambah. Bahkan tafarruju hammin, orang yang silaturahmi akan sehat secara fisik, psikis dan rohani. Maka hati-hati kalau ada orang nggak pernah keluar rumah, ngurung diri di kamar mandi, punya masalah, ngurung diri di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, orang itu cepat edan. Ya. Maka sering silaturahmi seperti ini. Maka jangan pernah putuskan silaturahmi dengan para saudara kita, teman-teman kita semuanya. Ada yang mau nanya? Saya Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz, saya dikasih izin nih sama istri saya buat ikut bukber. Saya udah ngajak istri saya, tapi dia nolak Pak Ustadz. Tapi dia katanya nggak mau ketemu banyak orang. Ternyata mantan gebetan saya datang bukber. Saya biasa saja Pak Ustadz, tapi dia sering ngechat terus. Saya respon biasa saja. Apakah itu termasuk selingkuh Pak Ustadz? Ya, pertama Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, coba dibacakan 223 itu gimana? Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, ayat ini menegaskan bahwa istri adalah ladang kita, tempat bercocok tanam, artinya di mana keturunan kita, nasab kita, anak cucu kita berangkat dari istri kita. Karena ini ladang kita, maka jangan sampai menanam di ladangnya orang lain. Karena Allah sudah tetapkan bahwa suami punya ladang kepada istrinya sendiri. Ini artinya apa? Butuh kesetiaan. Maka kelihatannya silaturahmi, tapi kadang-kadang reuni bisa menjadi celebek, CLBK. Cinta lama belum gelar, nambah lagi kadang-kadang. Maka hati-hati dari handphone. Maka nanti lihat ibu-ibu, lihat handphone baik atau tidak suami relasinya, dimulai dari kontak. Kalau namanya Endang Tutiwati kok nama di kontaknya Bebek, Yayang, Cinta, Hane, sayang bukan Saiton bukan ya. Maka sudah alamat itu oke.
Tapi kalau tulisnya Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi namanya Wati ditulis di sini Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, apalagi jelas namanya Endang ditulis di sini Mak Lampir. Mak Lampir itu. Maka silaturahmi itu baik, tapi jangan sampai terjadi perselingkuhan, terjadi affair, terjadi hal ini. 4 predator. Dari affair nanti terjadi divorce, perceraian. Dari affair nanti CLBK juga terjadi perselingkuhan, tapi juga terjadi disharmoni. Bahkan nanti terjadi apa yang tidak diinginkan. Untuk itulah maka reuni oke, silaturahmi oke, tapi jaga bagaimana mempertahankan keluarga. Karena semua kebahagiaan berujung dari keluarga. Baiti jannati. Buat apa karir hebat apapun, gaji berapa miliar, kalau keluarga kita berantakan. Maka jaga keluarga kita, jaga keutuhan, bisa bertemu di dunia, tapi juga bisa reuni di surga bersama pasangan. Mudah-mudahan Allah jaga pertemanan, hubungan suami istri kita menjadi dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.